Ernawati Wongso, sahabat baik saya. Beliau ini adalah CEO dan pendiri rantai Breakthrough Consulting, konsultan bisnis dalam rangka turnaround memulihkan kesehatan keuangan dalam rangka optimasi laba. Pengalamannya masif 30 tahun sebagai pemimpin dan konsultan, juga sebagai CFO di berbagai perusahaan. Bukunya yang sangat terkenal, Company Makeover for Massive Profits, sangat laku, saya termasuk salah satu yang mendapatkannya. Gelar Bachelor of Science dari dan Administrasi Bisnis cum laude dari University of Southern California, sekolah top di LA, dan MBA dari University of Texas Austin. Kalau sekolahku dulu ini rankingnya jauh di bawah sekolahnya Rona ini, jadi ya hebat. Sekaligus dia juga pemegang Certified Financial Analyst. So the floor is yours, Rona. Thank you. Selamat datang teman-teman semua pada hari ini. Saya akan diskusi melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabam. Pak Sabam menyampaikan mengenai leadership dan strategi itu salah satu yang sangat penting dalam kita meningkatkan laba secara masif, dan Pak Sabam pada hari ini telah berbagi dengan kita mengenai pengalaman beliau untuk turnaround perusahaan. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah sistem dan infrastruktur yang akan saya bahas pada hari ini. Ini kita lihat bunganya indah sekali, ya. Dan kita dengar peribahasa yang mengatakan you reap what you sow. Apabila kita mengharapkan hasil yang baik, maka di depan kita harus melakukan dengan baik. Karena tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang hasil akhirnya baik, di depan kita tidak melakukan dengan baik, terutama kita dalam konteks perusahaan, ya, manajemen perusahaan. Karena kalau kita bilang, oh ya, saya berdoa hanya kepada Tuhan, itu bisa aja terjadi, ya. Tetapi saya harapkan kita bisa melakukan suatu usaha di depan baik, menghasilkan yang baik di akhir. Seize every opportunity and make it great. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sabam, yaitu kita perlu dari masalah, kemudian kita revive dan reset. Jadi di dalam suatu kejadian, contohnya dalam keadaan pandemi ya yang barusan lewat, selalu ada kesempatan dan kita bisa membuatnya menjadi jauh lebih baik. Diskusi kita hari ini saya ambil dari buku saya, Company Makeover for Massive Profits, bagaimana perusahaan bisa meningkatkan laba secara masif. Saya lihat sih banyak teman-teman yang sudah membeli buku maupun teman-teman yang sudah mengikuti webinar saya hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang. Semoga bisa mendapatkan manfaat lebih dari acara hari ini. Nanti untuk teman-teman yang belum membeli buku atau ingin membeli buku lagi untuk diberikan sebagai hadiah, saya akan sharing mengenai link untuk pembelian bukunya. Sedikit mengenai saya adalah penulis buku Company Makeover for Massive Profits. Saya berpengalaman 30 tahun di bisnis dan 20 tahun terakhir sebagai CFO, dengan spesialisasi adalah Profit Optimization dan Company Turnaround Specialist. Saya telah membantu perusahaan untuk meningkatkan laba sebesar 3.000% dalam beberapa tahun, dan turnaround perusahaan $30 juta dalam 1 tahun. Dan saya mendapatkan MBA dari University of Texas Austin, Bachelor of Science in Business Administration dari University of Southern California LA, dan saya adalah pemegang CFA, Charter Holder. Saya adalah, kalau orang mengatakan, ahlinya meningkatkan laba. Dan saya adalah konsultan dan business coach dengan spesialisasi pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, dan bisa melihat profil saya di rantaiconsulting.com ataupun di LinkedIn. Ini adalah buku saya yang tersedia dalam buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga dalam bentuk cetak dan e-book, dan bisa dibeli di rantaibusinessacademy.com, ya, buku Company Makeover for Massive Profit dan juga English book Company Makeover for Massive Profits. Ini sebelum kita mulai, ada beberapa blind spot, ya, even the best CEO makes. Dan saya akan diskusi mengenai satu blind spot pada hari ini. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan laba perusahaan secara masif. Ini satu hal yang blind spot yang sering kita alami, even the best CEOs make, adalah thinking obvious, not Einstein.
Kita sering berpikir apa yang ada di depan mata dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Ini saya berikan contohnya, ini hampir sama seperti punya Pak Sabam, jadi four blind men and an elephant. Apabila kita melihat seekor gajah dan kita meraba ekornya, mungkin kalau orang buta kita tanya, dia bilang, oh mungkin tali ya. Ataupun kalau pegang telinganya, mungkin ini adalah fan atau kipas, ya. Dan belalainya mungkin kita katakan itu adalah tali atau sesuatu yang kita tidak bisa gambarkan sebagai belalai. Intinya sering kita melihat masalah yang ada di depan mata. Jadi kita tidak melihat gajahnya secara keseluruhan. Tetapi apabila kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita perlu melihat gajahnya yang ada secara keseluruhan. Mengapa ini saya bahas? Karena salah satu dari rahasia untuk bisa meningkatkan laba secara masif adalah kita harus tahu dulu sumber akar masalahnya sebelum kita bisa memberikan solusinya yang tepat. Karena tanpa melihat sumber akar masalah yang tepat, solusi apapun yang kita berikan tidak mungkin tepat. Ini seperti yang Einstein katakan, it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Jadi bukan masalah kita pandai atau tidak pandai, tetapi kita apabila jump to conclusion, ya kita tidak melihat masalahnya dengan jelas, maka kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Dan ini berikutnya, if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solution. Jadi kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat masalahnya daripada kita waktu untuk langsung memberikan solusinya. Supaya tidak melihat yang tadi seperti tali ataupun sebagai kipas, tetapi melihat gajahnya secara keseluruhan. Bagaimana Anda mendefinisikan masalah menentukan sebaik mana Anda menyelesaikannya. Dan Einstein percaya bahwa kualitas solusi yang diberikan berbanding lurus dengan kemampuan Anda mengidentifikasi masalah dengan tepat. Dan kita perlu melihat lebih dalam untuk menentukan sumber akar masalah yang tepat. Ini perlu saya bahas, kita diskusi, karena ini adalah suatu framework yang saya gunakan dalam meningkatkan laba secara masif. Saya menggunakan sistem yang saya sebut sebagai HRS system. Apa ini HRS system? Ini adalah merupakan 3 step yang saya pakai untuk meningkatkan laba secara masif. Yang pertama, kita melakukan helikopter overview. Kita melihat permasalahan atau kita melihat apa yang ada dan apa yang tidak ada secara keseluruhan. Contohnya pada waktu di atas helikopter, kita bisa melihat ada gunung, ada laut, ya, kita bisa melihat secara keseluruhan kontur dari tanah, tetapi kita tidak bisa melihat keindahan daripada suatu tempat, keindahan dari suatu rumah, kita melihatnya dari atas. Kemudian yang kedua, dengan melakukan helikopter overview, kita juga melakukan atau menentukan root cause problems. Jadi pada waktu melakukan helikopter overview, kita perlu melakukan analisa dan berusaha untuk menempatkan pasal-pasalnya itu pada tempatnya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas. Dan yang ketiga, itu adalah implementasi solusi. Apabila kita sudah mendefinisikan solusinya dengan tepat, mendefinisikan problemnya dengan tepat, maka untuk implementasi solusi, kita bisa memberikan solusi yang tepat karena masalahnya sudah didefinisikan secara tepat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, apa sih yang kita lakukan dalam helikopter overview? Helikopter overview di sini saya bagi menjadi 7 bidang universal untuk kita melakukan helikopter melihat secara keseluruhan. Ya, setiap perusahaan adalah unik. Setiap perusahaan mempunyai masalahnya sendiri dan advantage-nya sendiri, sama seperti manusia yang mempunyai karakter sendiri. Mengapa kita perlu melakukan melihat 7 hal pokok ini? Karena mungkin saja perusahaan Bapak Ibu sudah bagus di laporan keuangan.
Mungkin sudah bagus di bidang operasional, tetapi mungkin ada hal yang perlu dioptimalkan di struktur organisasi, mungkin di aliran uang, dan budaya perusahaan, dan lain-lain. Jadi kita akan lihat satu persatu. Apabila Bapak Ibu membeli buku, maka itu ada checklist-nya, helikopter overview, yang bisa memberikan kira-kira apakah di bidangnya ini Bapak udah bagus, ataukah masih kuning, ataukah hijau. Dan juga apabila Bapak Ibu mengikuti 2 days workshop saya yang akan saya adakan pada tanggal 5 sampai 6 Mei, di mana akan kita lakukan secara 2 hari membahas mengenai helicopter overview, determine root cause problem, dan implement solution. Pada akhir daripada 2 hari, Bapak Ibu akan mengetahui dan tahu di mana bidang-bidang yang sudah bagus dan bidang-bidang yang masih perlu perbaikan. Yang pertama kita lihat adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan kompas ya. Yang pertama saya lihat adalah laporan keuangan. Apakah perusahaan sudah untung di bottom line? Apakah perusahaan sudah untung di gross profit? Apakah EBITDA-nya positif? Nah, apabila ternyata bottom line-nya positif atau gross profit-nya positif, apakah kita stop di sana? Kita lihat dulu, karena bisa saja terjadi positif tetapi untungnya cuma sedikit. Apakah bisa kita optimalkan? Di dalam saya melakukan analisa laporan keuangan, saya tidak melihat laporan keuangan atau melakukan analisa yang ruwet-ruwet. Jadi saya melakukan yang cukup simpel, yaitu yang saya katakan sebagai analisa secara horizontal dan analisa secara vertikal. Analisa horizontal adalah perbandingan dari waktu ke waktu. Kita melihat perkembangannya. Biasanya saya lihat 3 tahun. Jadi apakah perkembangannya naik, turun, positif, atau negatif. Itu dulu untuk kita melihat secara horizontalnya. Dan itu kita lihat tidak hanya di atasnya aja. Kita tidak hanya melihat di sales, tapi kita juga lihat di biaya-biaya, di neraca, pos-pos neraca, apakah perkembangannya naik atau turun. Kemudian yang kedua, saya melihat di vertikal analisa, ya, analisa vertikal. Di mana untuk aset yang 100% itu adalah untuk neraca 100% adalah aset, dan apabila kita menganalisa laporan laba rugi, maka 100%-nya adalah penjualan. Dengan kita melihat perbandingan, katakanlah kalau di neraca, perbandingan dengan total aset, maka kita tahu komposisi dari neraca kita. Di mana sebetulnya banyak uang kita tertanam, apakah di inventory, apakah banyak di receivable, ya, kemudian bagaimana apakah kita mempunyai banyak piutang, susunan permodalannya bagaimana, kita bisa analisa secara gamblang. Dari laporan laba rugi, kita bisa melihat persentasinya bandingkan dengan sales. Sehingga kita bisa melihat komposisi daripada biaya kita. Berapa persen biaya kita terhadap sales. Sehingga kita bisa melihat atau menganalisa di mana sebetulnya dari rangkaian itu yang merupakan komposisi yang besar. Dari laporan keuangan ini, kita bisa melihat kira-kira masalahnya di mana. Apabila ternyata di bottom line-nya yang sudah negatif, kita perlu melihatnya secara keseluruhan. Apakah internal control-nya kurang memadai. Ya. Tetapi apabila kita melihat bahwa di gross profit ternyata sudah negatif, maka kemungkinan masalah terjadi pada sales ataupun pada HPP. Ya, sales HPP. Kita bisa lebih fokus di bidang itu. Ya. Ini satu hal yang kita lihat adalah laporan keuangan. Berikutnya yang saya lihat adalah struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Dan struktur organisasi ini sering diabaikan oleh banyak pihak. Kalau kita lihat banyak perusahaan yang dari kecil, ya, dia bertumbuh tanpa menyusun struktur organisasi secara benar, tidak didesain secara benar, tetapi hanya berkembang karena kebutuhan saja. Struktur organisasi ini penting karena merupakan manifestasi daripada visi dan misi kita. Sehingga struktur organisasi ini bukan hanya tugas daripada HRD untuk menyusunnya, tetapi sebetulnya adalah tugas dari CEO untuk menyusunnya, karena struktur organisasi adalah merupakan visi, manifestasi untuk pencapaian daripada visi CEO dan pemilik perusahaan. Struktur organisasi ini sangat penting karena membantu kita untuk fokus, ya, untuk visi misi, membantu kita untuk
meningkatkan akuntabilitas, karena dari struktur organisasi nanti kita bisa susun juga untuk di mana tanggung jawab yang kita berikan dalam budget, dalam cost center ya. Kemudian kita juga bisa monitor untuk masing-masing daripada yang kita susun untuk budget maupun untuk cost center, sehingga akuntabilitasnya jelas. Dan juga dengan struktur organisasi kita bisa menyusun batasan wewenang atau limit of authority, ya, sehingga pengendalian internalnya menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah personel. Personel ini sangat penting karena tanpa mempunyai talent yang baik, maka perusahaan apabila ada masalah akan sulit untuk bisa keluar dari masalah itu. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah apabila perusahaan itu bergerak di bidang metal, maka sebaiknya ada metalurgis ya. Dan apabila perusahaan bergerak di bidang pakan, baik pakan manusia maupun pakan ternak, maka sebaiknya mempunyai nutrisionis. Dan kita perlu berbincang dengan personel atau karyawan kita pada waktu kita melakukan helikopter overview. Saya sebagai coach maupun sebagai konsultan dan sebagai direktur keuangan banyak sekali mendapatkan insight dengan berbicara dengan personel. Dan biasanya pada waktu saya masuk ke suatu perusahaan, saya selalu berbincang dengan para personel karena dari mereka saya mendapatkan insight dan saya bisa mulai menyusun pasal-pasalnya. Ya, saya menanyakan mengenai background mereka, mengenai pengalaman mereka, mengenai alur pekerjaan mereka, kemudian juga mengenai tantangan-tantangan serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sebelum saya bertemu dengan para personel, pada umumnya saya siapkan untuk struktur organisasi dan SOP. Supaya juga bisa saya cocokkan, karena sering terjadi perusahaan mempunyai struktur organisasi dan SOP secara tertulis, tetapi pada kenyataannya belum tentu sama. Dengan kita berbincang dengan personel, kita bisa melihat apakah sebetulnya struktur organisasi yang ada dan SOP yang ada dan job desk yang ada itu sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan. Yang keempat, operasional. Operasional di sini kita bagi menjadi 3, yaitu operasional produksi, SCM, Supply Chain Management, dan juga HRD Departemen. Operasional yang saya lakukan apabila itu adalah perusahaan manufaktur, saya biasanya melakukan kunjungan ke pabrik atau ke kantor-kantornya. Karena dengan kunjungan itu saya melihat manajemen daripada pabriknya. Dan saya melihat proses dari awal, dari barang masuk, dari pembelian barang, hingga barang itu keluar dan dideliver. Sambil melihat keliling pabrik, yang saya lakukan adalah saya melihat apakah perusahaan ini bersih. Ya. Karena kalau dari hal yang kecil sudah diperhatikan, biasanya hal yang besar pun diperhatikan. Kita lihat apakah penempatan barang bahan bakunya sudah di tempat yang aman dan mudah untuk dimonitor. Apakah karyawannya bekerja dengan happy? Bagaimana proses pencatatannya? Apakah terjadi banyak waste dalam pembuatannya? Dan apakah mesin-mesinnya dipelihara? Ini semuanya sangat penting untuk lancarnya operasional. Karena di dalam operasional perusahaan sebetulnya 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua adalah mesin, dan yang ketiga adalah bahan baku. Ketiga hal ini sangat penting untuk operasional. Berikutnya yang saya lihat adalah aliran uang. Ini amat sangat penting. Aliran uang ada 2 alur, yaitu alur procure to pay dan alur order to cash. 2 alur ini adalah alur yang umum ada di perusahaan. Procure to pay adalah alur dari pembelian hingga pembayaran, dan alur order to cash adalah alur dari penjualan hingga penerimaan. Ini kemarin dulu saya baru selesai webinar alur order to cash, tetapi untuk alur procure to pay ini akan saya adakan pada tanggal 22 Maret ya. Tetapi teman-teman apabila ada yang ingin mengambil untuk online course yang mana itu accessible 24
kali 7 ya selama 1 tahun bisa mendaftar di online course untuk kedua alur ini. Alur procure to pay sangat-sangat penting di dalam saya menangani perusahaan. Pada waktu kita berusaha untuk meningkatkan laba secara masif, 2 alur ini memegang peranan yang sangat penting. Kita tahu bahwa bagian pembelian, kita sering mengatakan bagian pembelian itu bagian basah. Dan juga yang bagian penjualan itu juga bagian basah. Di dalam alur procure to pay, yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita bisa menutup kemungkinan terjadinya kebocoran, sehingga kita bisa meminimalkan risikonya. Baik dari alur procure to pay maupun alur order to cash, sering terjadi kecurangan. Apabila kita mendengar perusahaan dalam perusahaan, ini terjadi baik di procure to pay, di mana karyawan kita mungkin membeli dengan harga yang mahal, tetapi sebetulnya membelinya dari perusahaannya sendiri. Ataupun mungkin kita menjual dengan harga yang murah, tetapi karyawan kita sebetulnya menjual lagi dengan harga yang lebih mahal ke pelanggan kita melalui perusahaannya. Ini adalah salah satu lubang yang terjadi di aliran uang, baik di alur procure to pay maupun alur order to cash. Dari alurnya, alur procure to pay ini kan kita mulai dari pembelian ya, jadi dari permintaan order, kemudian dari bagian pembelian mencarikan supplier dan menerbitkan PO, kemudian untuk menerima barangnya, mengecek tagihannya, membayar dan mencatat. Dalam setiap tahapan ada lubang-lubang atau risiko yang kita hadapi. Tetapi di dalam aliran uang atau di dalam finance, mantranya yang terutama adalah satu, yaitu pemisahan tugas dan tanggung jawab. Separation of duty. Ya. Karena apabila satu orang bisa melakukan banyak hal, maka akan sangat mudah terjadinya kecurangan. Contohnya, ya, di procure to pay, kalau itu terjadi tidak adanya separation of duty, maka satu orang bisa mengajukan permintaan pembelian, dia yang membeli, kemudian dia yang menerima, dan dia yang membayar, dan dia mencatat. Ya, ataupun kombinasi daripada 2 atau 3 daripada tugas tersebut. Jadi tidak harus satu aliran itu dipegang satu orang, tetapi dirangkap. Contohnya, seumpama saya melakukan pembelian dan saya juga membayar. Ini juga rawan terjadinya kecurangan. Sama juga di alur order to cash. Kita lihat kalau seumpama orang sales kita ternyata juga dia melakukan invoicing ataupun ikut menagih dan menerima uang, maka untuk terjadi kecurangan risikonya sangat besar. Di alur order to cash yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menerima order dari pelanggan, kita menerbitkan sales order, ya, kemudian kita delivery, kita invoicing, kita menagih, dan kita menerima uangnya, serta pencatatannya. Harus diingat, mantranya adalah separation of duty. Jadi pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mempersempit terjadinya kecurangan. Yang keenam adalah budaya perusahaan. Mengapa budaya perusahaan ini kita perlu evaluasi dan melakukan helikopter overview? Budaya perusahaan ini sangat penting, ya, seperti yang tadi Pak Sabam katakan, bisa terjadi berjamaah, ya, sehingga seorang melakukan tidak ketahuan orang lain mencontoh. Kemudian dan makin lama makin banyak. Satu orang melakukan jumlah kecil tidak ketahuan, jumlahnya makin besar, dan makin lama makin besar, dan makin banyak orang yang melakukan. Pada akhirnya ini menjadi budaya perusahaan yang tidak jujur, ya. Budaya perusahaan sangat penting karena kalau budaya perusahaan jujur, maka untuk orang melakukan kecurangan juga mempunyai social responsibility, ya. Dia merasa pressure. Sama juga untuk budaya perusahaan yang tidak jujur. Pressure untuk orang yang jujur juga besar. Dan juga budaya perusahaan ini di salah satu perusahaan saya bekerja, itu saya lihat budaya perusahaan ini berpesta pora. Jadi tidak peduli perusahaannya rugi, semua orang ingin mengambil bagian untuk pestanya ini. Jadi tidak ada yang ingin ketinggalan. Jadi budaya perusahaan ini sangat penting dan akan menentukan juga rahasia perusahaan untuk meningkatkan laba.
Dan yang ketujuh adalah penjualan dan pemasaran. Penjualan dan pemasaran ini tidak sama. Penjualan adalah transaksinya dan pemasaran adalah usaha untuk mendapatkan transaksinya. Jadi misalnya promosi, advertising, mengadakan event-event, kemudian mengadakan analisa dan lain-lain, market analysis dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penjualan, untuk suksesnya penjualan dan pemasaran. Yang pertama bisa harga jualnya, kemudian yang kedua struktur organisasinya, dan yang ketiga adalah insentif. Ya, ini saya bahas secara lebih detail di buku dan juga ada di webinar saya. Jualan dan pemasaran kita apakah bisa fokus di pasar ataupun fokus di produk, ataupun mungkin mau keduanya. Nah, dalam melakukan helikopter overview ini kita melakukan semuanya. Kita lihat apa yang ada di perusahaan, apa yang tidak ada, dan bagaimana interkoneksinya. Ya, dan ini kita masuk ke yang kedua, yaitu determine root cause problem. Menentukan sumber akar masalahnya. Pada waktu kita melakukan helikopter overview terhadap 7 bidang yang saya sebutkan, dalam pikiran kita selalu kita mencari kira-kira di mana terjadi kebocoran dan inefisiensi. Ya. Kemudian di mana yang merupakan bukan masalah permukaan, karena seperti yang tadi gajah itu, kalau kita melihat masalah permukaan, apabila kita menyelesaikan hanya masalah permukaan, tidak sampai ke root cause problemnya, maka kita tidak akan mendapatkan peningkatan laba secara masif. Ya. Kemudian bukan one time saving, bukan hanya satu kali saving. Contohnya apabila kita melihat, oh ya perusahaan saya rugi, mungkin yang dilakukan adalah memotong karyawan. Memotong karyawan bisa mengurangi biaya, ya, tetapi tidak akan meningkatkan laba secara masif, karena secara umum biaya karyawan kalau di perusahaan manufaktur itu hanya 2-3%. Ya. Tetapi kita membutuhkan lebih untuk bisa mendapatkan laba secara masif. Apa itu? Nanti akan kita diskusikan setelah ini. Yang ketiga adalah implement solution. Ya. Dalam kita mengimplementasikan solusi, yang pertama yang sangat penting adalah internal control tertanam. Karena apabila kita hanya rely kepada internal audit, ya, maka hanya melakukan sampling. Sedangkan kalau internal control tertanam itu adalah pengawasan melekat, di mana kita perlu mempunyai pengawasan dari ujung ke ujung, selalu check and recheck. Ya, dan kita akan menggunakan tool untuk bisa melakukan internal control tertanam. Kemudian yang kedua, bekerja secara bersama-sama. Untuk implementasi itu bisa mendapatkan hasil yang optimal, biasanya masalah kan tidak hanya satu, tetapi masalah itu kalau saya lihat perusahaan yang bermasalah, perusahaannya rugi atau untungnya sedikit, masalahnya tidak hanya satu, tetapi masalahnya banyak dan bersama-sama. Maka dalam kita mengimplementasikan solusi, kita juga perlu supaya bisa bekerja secara bersama-sama dan solusinya adalah secara terintegrasi. Ini secara recap-nya ya, 3 langkah untuk meningkatkan profit. Yang pertama adalah melakukan helicopter overview. Yang kedua, determine root cause problems. Dan yang ketiga, implement solutions. Sekarang mari kita masuk kepada rahasianya. Ya, ini semuanya langkahnya untuk meningkatkan profit. Ada 3 rahasia dalam solusinya. Ya, jadi dalam kita menyusun solusi, tadi ada 3 hal. Ya. Ini adalah 3 rahasianya dalam solusinya. Yang pertama adalah struktur organisasi. Yang kedua, sistem dan policy. Yang ketiga, internal control. Dan ketiganya ini bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan laba secara masif. Struktur organisasi adalah merupakan fondasi dari perusahaan. Saya bahas di awal, struktur organisasi penting untuk kita sebagai manifestasi visi. Untuk meningkatkan akuntabilitas. Untuk melakukan monitoring, untuk membantu kita mendapatkan internal control yang baik. Kemudian yang kedua, sistem dan policy. Yang saya maksud sistem di sini bukan sistem komputer, tetapi suatu cara kerja yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, yang pada umumnya kita, kalau kita ngomong SOP mungkin lebih gampang diingat. Kemudian yang berikutnya adalah policy. Kalau policy ini adalah
kebijakan. Contohnya apabila perusahaan menjual barang, maka dijualnya secara kontan. Itu adalah suatu kebijakan. Sehingga karyawan kita tidak perlu setiap kali bertanya, apa sih polisinya? Tetapi karena policy ini sudah merupakan suatu kebijakan, maka karyawan kita tahu. Sistem dan policy adalah suatu alat, suatu bagian yang membantu kita untuk bisa meningkatkan laba secara masif. Karena mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Apabila kita hanya melihat item per item, maka impact-nya akan kecil. Tetapi dengan sistem dan policy ini seperti hujan, yang hujannya bisa turunnya deras. Ya. Kemudian yang ketiga, internal control. Ini pada waktu perusahaan masih kecil, semuanya bisa dilakukan oleh pemiliknya. Tetapi perusahaan makin besar, maka banyak yang harus didelegasikan dan karyawan-karyawan yang melakukan. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan internal control yang baik, maka peningkatan pendapatan atau penjualan belum tentu akan meningkatkan bottom line, laba. Ya, karena kita ada yang namanya tengah-tengah, jadi cost yang di tengah-tengah. Kita perlu perhatikan untuk cost kita ini dengan internal control yang baik, yang perlu kita desain. Apabila kita lakukan ketiganya ini secara bersama-sama, maka kita akan mencapai goal kita, yaitu meningkatkan laba secara masif. Secara summary, kita telah membahas mengenai satu, bahwa kita dalam menyelesaikan masalah, supaya tidak melihat apa yang ada di depan kita, tetapi kita perlu melihat sumber akar masalahnya, sehingga kita bisa melihat atau mengimplementasikan solusinya dengan tepat. Jadi kita jangan berpikir obvious, tetapi berpikir seperti Einstein, yang mana Einstein mengatakan apabila dia mempunyai waktu 1 jam, maka 55 menit dia akan gunakan untuk menemukan sumber akar masalahnya dan 5 menit untuk implementasi solusi. Di dalam kita usaha kita untuk meningkatkan laba secara masif, saya menggunakan HRS system, yaitu H, helicopter overview, R, determine root cause problem, dan S adalah implement solution. Di dalam kita mengimplementasikan solusi, 3 rahasia yang perlu kita selalu camkan, yaitu kita butuhkan struktur organisasi, sistem dan policy, dan internal control untuk kita bisa mencapai goal kita, yaitu meningkatkan laba secara masif. Successful problem solving requires finding the right solution to the right problem. We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem. Ya. Ini contohnya aja kalau kacamata kita hilang. Kita mencarinya katakanlah di ruang tamu, di ruang dapur, di living room. Kalau kacamata kita adanya di ruang tidur, maka kacamata itu tidak akan ketemu. Ya. Sehingga dalam kita menyelesaikan masalah, kita perlu melihat masalahnya dulu dengan tepat untuk kita bisa memberikan solusi yang tepat. Sekali lagi, terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Saya Ronawati Wongso, CFA, ahlinya meningkatkan laba, konsultan dan coach bisnis pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Dan profil saya bisa dilihat di rantaiconsulting.com. Apabila Bapak Ibu membutuhkan konsultan, coach, ataupun trainer dan speaker, bisa menghubungi saya. Dan ini adalah buku saya untuk membeli bukunya apabila belum membeli buku. Kemudian ini juga tersedia dalam e-book. Dan untuk yang berikutnya, ini ada optimalisasi alur pembelian hingga pembayaran. Ini live webinar melalui Zoom, Company Makeover for Massive Profits, tanggal 5 sampai 6 Mei 2023. Harga early bird adalah 4.299.000 dan khusus 5 pendaftar pertama akan mendapatkan bonus buku. Ini bisa diakses di rantaibisnisacademy.com. Dan saya ucapkan terima kasih. Bisa terkoneksi dengan saya di Ronawati Wongso di Instagram ataupun di Ronawati Wongso di LinkedIn. Sekian, all the best untuk kita semua.